Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada video kali ini. Saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang manfaat psikolinguistik dalam pembelajaran keterampilan bahasa. Apa itu pembelajaran bahasa? Pada hakikatnya, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa, baik itu bahasa secara lisan maupun secara tertulis. Kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa yang mencakup aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Studi psikolinguistik telah berhasil mencerahkan hubungan bahasa dengan proses mental pada saat proses resepsi dan produksi bahasa terjadi. Proses resepsi meliputi aktivitas menyimak dan membaca, sedangkan proses produksi meliputi aktivitas berbicara dan menulis. Keempat aktivitas tersebut sering disebut sebagai 4 keterampilan berbahasa. Menurut Sumadi, manfaat dari keempat aktivitas ini adalah yang pertama, pendekatan psikolinguistik dan keterampilan mendengarkan. Ada 2 kesulitan yang perlu diatasi, yaitu kesulitan intrinsik dan ekstrinsik, guna untuk mencapai aktivitas mendengarkan yang berkualitas tinggi. Kesulitan intrinsik ini mengacu pada kecepatan berbicara, jumlah kata yang tidak diketahui, prioritas pengetahuan tentang topik. Kemudian, kesulitan ekstrinsik mengacu pada minat siswa, motivasi siswa, tujuan aktivitas mendengarkan, dan kebisingan di lingkungan. Kemudian yang kedua, pendekatan psikolinguistik dan keterampilan membaca. Teori ini menekankan bahwa pemahaman makna suatu teks pada hakikatnya bertumpu pada pengetahuan awal siswa. Psikolinguistik membantu peserta didik untuk mengurangi kesulitan dalam kegiatan membaca dan meningkatkan minat siswa terhadap teks bacaan. Guru perlu menyediakan bahan bacaan yang otentik dan kontekstual, karena jika siswa tidak terpapar dengan benar pada materi otentik, mereka mungkin gagal dalam melihat relevansinya dengan dunia nyata. Yang ketiga, pendekatan psikolinguistik dan keterampilan menulis. Psikolinguistik membantu dalam memahami kesalahan siswa dalam menulis. Psikolinguistik membantu menemukan topik yang menarik untuk ditulis. Berfungsi untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam menulis. Ini juga membantu untuk menentukan level tulisan dan jenis tulisan. Ini menunjukkan kesalahan mekanik pada tanda baca dan menyarankan penyembuhan tertentu untuk mereka. Yang terakhir yaitu pendekatan psikolinguistik dan keterampilan berbicara. Pendekatan psikolinguistik memiliki kontrol yang dapat diterapkan atas bidang pengajaran berbicara sebagai keahlian. Di dalam psikolinguistik juga menjelaskan bahwa kepribadian seperti siswa introvert dan ekstrovert dan gangguan psikologis lainnya mempengaruhi kinerja siswa dalam belajar bahasa. Oleh karena itu, direkomendasikan terapi dan praktek konseling untuk kesulitan-kesulitan tersebut. Saya kira cukup sekian untuk penjelasan materi saya kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.